warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Siti Maryam Munjiat SSMPDI selaku pengampu studi Al-Quran di PJJ IAIN Syekh Nurjati, bahwa saya akan membuat sebuah video terkait dengan studi Al-Quran yang sudah diberikan kepada kami, yaitu dengan judul Qasas Al-Quran, bahwa video ini dibuat untuk pemenuhan tugas UAS pada studi Al-Quran semester 5. Bahwa materi yang saya bawa yaitu Qisas Al-Quran, nanti ada beberapa yang saya sampaikan. Pertama adalah definisi dari Qisas Al-Quran, yang kedua macam-macam kisah Al-Quran, yang ketiga hikmah kisah dalam Al-Quran, yang keempat yaitu hikmah pengulangan kisah dalam Al-Quran. Untuk yang pertama yaitu definisi Qasas Al-Quran, bahwa Qasas Al-Quran merupakan kata yang tersusun dari dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yaitu Qasas dan Al-Quran. Kata Qasas merupakan jamak dari qisah, yang berarti kisah, cerita, atau hikayat. Kata Qasas secara terminologi bermakna mengikuti jejak, pengulangan kembali masa lalu atau cerita masa lalu. Tetapi secara terminologi, bahwa Qasas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat terdahulu, nubuwah atau kenabian terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa dahulu. Yang kedua yaitu macam-macam kisah dalam Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah yang disampaikan. Yang pertama yaitu kisah para nabi terdahulu, seperti kisahnya para nabi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Isa, Nabi Musa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kisah orang-orang atau umat terdahulu, yang pada intinya kisahnya selain daripada Nabi, yaitu Siti Maryam, Zulkarnain, Luqmanul Hakim, dan Ashabul Kahfi, serta kisah-kisah lainnya selain kisah-kisah para Nabi ataupun Rasul. Yang ketiga ada macam kisah dalam Al-Quran, yaitu kisahnya pada masa Rasulullah SAW. Di situ dikisahkan adanya perang Badar, perang Uhud, Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Adapun hikmah kisah dalam Al-Quran, di situ menyampaikan bahwa hikmah kisah dalam Al-Quran itu ada beberapa, yaitu yang pertama membuktikan kesamaan misi dalam Al-Quran dengan Nabi terdahulu. Yang kedua memantapkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya atas agama. Yang ketiga membenarkan kenabian dan mengenang jasa Nabi terdahulu. Yang keempat membuktikan kebenaran dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima membantah ahli kitab atas upaya mereka dalam menghilangkan fakta-fakta kebenaran. Yang keenam sebagai sarana pembelajaran yang efektif, yaitu dalam Al-Quran laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, tapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dari sebagai kata rahmat bagi kaum yang beriman. Hikmah kenapa Al-Quran
dalam kisah-kisah itu selalu ada sebuah pengulangan. Di situ ada hikmah yang disampaikan oleh Al-Quran, yaitu pertama menjelaskan tingkat kesusastraan atau ijaz Al-Quran yang sangat tinggi. Yang kedua, menerangkan kemukjizatan Al-Quran berupa pengungkapan dengan gaya bahasa berbeda di beberapa ayat dengan maksud dan tujuan yang sama, mungkin yang tidak bisa tandingi para ahli bahasa. Yang ketiga yaitu menguatkan makna sebuah peristiwa sebenar para pembaca. Demikian materi yang saya sampaikan, yaitu tentang kisah Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, umumnya kepada siapapun yang membaca, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun ingkang kata.